Samsung Galaxy S10, sebuah HP yang menarik, desain melengkung atau edge display Samsung tetap pertahankan di Galaxy S10 ini seperti seri-seri sebelumnya. Tetapi kali ini tampilan layarnya agak beda karena tampilan layarnya kini memiliki bulatan yang Samsung sebut sebagai Infinity O Display. Bulatan itu adalah kamera depan 10 megapiksel. Layarnya ini sudah mengusung Quad HD+, tapi kita bisa atur menjadi Full HD+, atau HD+, ya. Kalau udah dipilih, itu harus di restart ya. Kalau tidak di restart, nanti tampilannya akan sedikit berantakan. Layarnya ini sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 6, jadi sudah cukup kuat ya, sudah cukup kokoh. Layarnya juga memiliki sensor sidik jari. Di bawah permukaan layarnya ada sensor sidik jari atau lebih dikenal dengan under display fingerprint. Corning Gorilla Glass ini tidak hanya ada di bagian layar, tetapi di bagian bodi belakang juga. Hanya saja tipe yang digunakan berbeda. Untuk bodi bagian belakang yang digunakan adalah Corning Gorilla Glass 5. Apalagi bodi Samsung Galaxy S10 ini memakai aluminium frame ya. Jadi bukan plastik tentu saja. Samsung Galaxy S10 ini sudah mengantongi sertifikasi IP68. Bagi yang belum tahu, sertifikasi IP68 ini artinya adalah HP ini sudah anti air dan anti debu ya. S10 ini dengan S10e dan S10 Plus juga itu sudah menggunakan Exynos 9820. Itu adalah chipset dengan pabrikasi 8 nanometer ya. Kalau mau tahu nilai Antutunya, nilainya mencapai 324.000. Jelas lebih tinggi dibandingkan Snapdragon 845. Nilai Geekbench itu untuk single core 4.395, sementara Geekbench untuk multicore ada di 9.647. Buktinya, saya bisa memainkan PUBG dengan baik, dengan pengaturan grafis HDR, frame rate-nya ultra. Saya masih dapat FPS 40 ya, 40 FPS ya. Itu pengaturan grafis terbaik dan masih nyaman. Tapi saran saya lebih baik FPS-nya tinggi ya. Jadi teman-teman kalau mau main game PUBG bisa menggunakan tampilan grafis smooth dengan frame rate ekstrim. Itu bisa dapat 60 FPS. Cuman bodi belakangnya itu lumayan agak panas kalau main udah lebih dari sekitar mendekati 1 jam lah. 1 jam dengan pengaturan grafis tinggi ini ya. Di dalam kotak penjualannya itu sudah disediakan casing bawaan ya, panasnya jadi tidak terasa kok. Jadi masih oke-oke aja lah. Hadir 3 kamera di bagian belakang. 3 kamera. Ada kamera 12 megapiksel untuk kamera wide. Kemudian ada 16 megapiksel untuk ultra wide dan 12 megapiksel untuk telefotonya ya. Kameranya sudah mendukung 2 kali optical zoom untuk yang telefotonya dan ada OIS juga ya, ada OIS. Jadi untuk video stabil. Di bagian kamera ini juga banyak pilihan menarik, pilihan mode ya. Ada mode live focus, panorama, ada mode Instagram. Ini mode untuk disesuaikan dengan Instagram Story ya. Jadi bukan mode untuk agar kualitas videonya di Instagram Story bagus, bukan ya. Kemudian ada mode food, foto makanan, panorama tentu saja ada. Mode Pro-nya juga cukup lengkap, live focus ya. Jadi bisa ngasih efek blur secara langsung. Kemudian ada super slow motion. Satu hal yang menarik dari kamera belakang ini, Samsung telah membenamkan AI, fitur yang kekinian di kamera yang di Samsung Galaxy S10 ini, dia bisa membaca 30 scan. Jadi ketika kita memotret sebuah objek, itu pasti ada rekomendasi best shoot. Sayangnya, scan optimizer-nya untuk naik mode ini kurang bagus, jadi saya rasa harus ada pembaruan dari Samsung.
Lanjut sekarang bahas One UI. Ya, jadi Samsung Galaxy S10 ini hadir dengan tampilan antarmuka One UI itu berbasis Android Pie. Ini fitur One UI ini lengkap, tampilan ikonnya juga menarik, bisa diubah ukuran ikonnya. Tadi ngomong-ngomong soal baterai, Samsung Galaxy S10 ini hadir dengan baterai berkapasitas 3400 mAh. Kemudian yang tidak ketinggalan adalah hadirnya headphone jack port, mempertahankan port audio jack 3,5 mm. Ya, jadi nggak usah pakai port converter dari USB Type-C ke jack audio. Kekurangannya, saya agak sebel dengan sensor sidik jari di layarnya yang kurang responsif. Tidak adanya mode kamera malam ya buat menangkap gambar dengan bagus di kondisi gelap seperti para pesaingnya ya. Mungkin nanti ada pembaruan sistem dari Samsung biar lebih bagus. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Cari Sinyal ini. Salam Cari Sinyal.